Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yaitu Fatia dari kelas A16 dengan NIM 2016-041524, mata kuliah Sejarah Sastra, dosen pengampu Bapak Valentinus Alabeding SSMPD. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Sastra. Dan di sini saya sudah membuat kata-kata mutiara yang telah saya buat sendiri yang bersangkut paut dengan sejarah. Jadikanlah sejarah sebagai pelajaran hidup, jangan jadikan tumpuan masa depan dalam hidup. Sebab yang lalu biarlah menjadi kenangan, bukan menjadi masa depan, dan cukup menjadi pelajaran. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada saya mengambil materi tentang sejarah sastra angkatan 2000. Di sini ada terbagi menjadi 5, yaitu latar belakang lahirnya angkatan 2000. Kemudian ada kemunculan sastrawan wanita pada tahun 2000-an, kemudian ada peristiwa yang terjadi pada masa reformasi, dan kemudian ada karakteristik karya sastra angkatan 2000-an dan karya yang populer pada tahun tersebut. Kita klik di latar belakang lahirnya angkatan 2000. Nah, di sini sudah muncul materinya, yaitu latar belakang lahirnya angkatan 2000 setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Kori Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000, sebuah buku tebal yang diterbitkan oleh Gramedis Jakarta tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esasis dan kritikus sastra dimasukkan Kori ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an seperti Afrizal Malna, Abe Madun Yosi Hervanda, dan Seno Gumira Aji Dharma, serta yang muncul pada akhir tahun 1990-an seperti Ayu Utami dan Dorothea Rosa Herlania. Setelah terjadi reformasi, ruang gerak masyarakat pada awalnya merasa selalu bersikap dan terganjar oleh gaya pemerintah Orde Baru yang reprensif. Sebentar, saya pindahkan kamera ke posisi sebelah sini dulu karena materi di sebelah tidak terlihat. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tiba-tiba memperoleh saluran kebebasan yang leluasa, kesusastraan seperti dalam sebuah pentas terbuka dan luas. Para pemainnya boleh berbuat dan melakukan apa saja, namun ada suasana tertentu yang memantangkannya. Angkatan 2000 adalah nama yang diberikan oleh Kori Layun Rampan. Ada sejumlah pengarang yang melahirkan wawasan estetik baru pada tahun 1990-an, dan tokoh-tokoh angkatan ini adalah Afrizal Malna, Seno Gumira Aji Dharma, dan Ayu Utami. Baik, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya, yaitu kemunculan sastra wanita pada tahun 2000-an. Awal tahun 2000-an merupakan masa peralihan dari zaman Orde Baru ke zaman reformasi. Otomatis rezim Presiden Soeharto jatuh digantikan oleh Presiden Habibie. Pada masa itu pula terjadi perubahan karya-karya sastra baik dalam segi tema maupun segi pemakaian bahasa. Pada masa itu pula lahir tokoh sastrawan baru, membuat catatan baru bagi periodisasi sastra di Indonesia. Munculnya tokoh sastrawan baru banyak menuai kontroversi maupun dukungan dari masyarakat, terutama lahirnya sastrawan wanita. Mereka berani untuk membuat karya sastra dengan tema yang tidak biasa. Mereka mencoba untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi wanita dengan jalan menulis sebuah buku fiksi. Salah satu sastrawan wanita di Indonesia yaitu Ayu Utami mampu melahirkan karya sastra baru yang menguak masalah seks dan agama. Hal ini dianggap tabu bagi masyarakat. Sejak itu, Ayu Utami menjadi akrab di telinga para sastrawan dan menempatkan namanya di deretan teratas sastrawan tanah air. Karya Ayu Utami cukup berani dalam pengambilan tema ketidakadilan dan moralitas yang berlebihan bagi kaum wanita dirasa mengganggu pikirannya, dan ia mampu tergelitik hatinya untuk mencoba menulis Saman merupakan salah satu karya terbaik yang telah mengantarkannya sebagai pemenang sayembara
penulisan roman terbaik Dewan Kesenian Jakarta tahun 1998. Dari karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra serta novelnya dianggap sebagai novel pembaru dalam dunia sastra Indonesia. Selanjutnya itu peristiwa yang terjadi pada masa reformasi. Pada tanggal 22 Januari 1998, rupiah tembus sampai 17 per dolar Amerika Serikat. IMF tidak menunjukkan rencana bantuannya. Tanggal 12 Februari 1998, Soeharto menunjuk Wiranto menjadi Panglima Angkatan Bersenjata. Pada tanggal 5 Maret 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR atau MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima oleh fraksi ABRI. Pada tanggal 10 Maret 1998, Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun yang ketujuh kalinya dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Pada tanggal 14 Maret 1998, Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai dengan Kabinet Pembangunan 7. Bob Hasan dan anak Soeharto, Siti Hardianti Rukmana terpilih sebagai menteri. Kemudian kita masuk ke karakteristik karya sastra angkatan 2000-an. Karakteristik karya sastra angkatan 2000-an, yang pertama menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna konotatif atau makna yang mempunyai hubungan atau kaitan. Yang kedua ada banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik ataupun lingkungan. Yang ketiga ada revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antromorfisme. Yang keempat yaitu kritik sosial sering muncul lebih keras. Dan yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam ada karya cenderung fular. Dan yang ketujuh, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Dan yang kedelapan, munculnya cyber sastra di internet. Dan yang kesembilan ada ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyat jelataan. Yang ke-10, yaitu karya sastra pada angkatannya ini mulai berani memunculkan karya sastra yang cenderung berbau vulgar dan kebanyakan mengadopsi begitu saja moral pergaulan bebas ala Amerika. Kemudian kita masuk ke karya yang populer pada tahun 2000-an. Setelah munculnya periodisasi sastra mulai angkatan Balai Pustaka sampailah pada angkatan 2000 yang pasti beberapa generasi dan milenial sangat familiar dengan karya-karya beliau dan nama penulisnya angkatan 2000 ini ditandai dengan terbitnya buku Leksikon Susastra Indonesia yang diterbitkan di Balai Pustaka pada tahun 2000. Berikut beberapa karya sastra karya angkatan 2000 dan sastrawan negeri dan kita ada Negeri Lima Menara, yaitu sastrawan Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara merupakan novel karya Ahmad Fuadi yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Gramedia. Novel ini menceritakan kehidupan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda sedang menuntut ilmu di Pondok Madani atau Ponorogo, Jawa Timur. Mereka dengan mimpinya masing-masing berusaha menggapai jendela dunia. Kemudian ada Laskar Pelangi, yaitu karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh Bentang Pustaka. Novel ini menceritakan tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang sedang bersekolah SD dan SMP di sekolah Muhammadiyah di Belitung dengan segala keterbatasan. Kemudian ada Supernova, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, karya Dewi Lestari. Novel fiksi ilmiah ini terbit pada tahun 2001. Diterbitkan oleh Gramedia, mencerminkan tentang sebuah cerita fiksi ilmiah yang diceritakan oleh Dimas dan Ruben. Novel ini merupakan bagian dari 6 seri Supernova. Nah, sekian video pembelajaran yang saya buat.
Jika ada kesalahan penyebutan nama ataupun apa, mohon maaf sebelumnya. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.